Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Syarifah NIM 2321400051 dan saya Laili Alfiatul Qomaria NIM 2321400075. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai Random Access Memory atau yang lebih dikenal dengan sebutan RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Ini adalah tipe memori yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh prosesor. RAM memungkinkan komputer untuk dengan cepat mengakses dan memanipulasi data yang diperlukan untuk menjalankan program dan tugas tertentu. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat disimpan dan diakses oleh komputer dalam waktu yang singkat. Fungsi RAM. 1. Menyimpan data sementara. RAM berperan penting sebagai tempat penyimpanan data sementara yang digunakan oleh komputer saat komputer atau laptop sedang aktif. Data yang disimpan RAM dapat diakses dengan cepat oleh prosesor yang membantu mempercepat respon dan kinerja perangkat. 2. Mempercepat proses pengolahan data. RAM membantu mempercepat pemrosesan data pada komputer atau laptop. Data yang diperlukan oleh program atau sistem operasi disimpan di RAM untuk akses cepat, menghindari keterlambatan yang terjadi jika data harus diambil dari penyimpanan yang lebih lambat seperti hard disk. 3. Memungkinkan multitasking. RAM memungkinkan komputer atau laptop untuk menjalankan banyak program atau tugas secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang dapat dijalankan tanpa masalah. 4. Meningkatkan kinerja sistem. Untuk aplikasi yang memerlukan grafis tinggi seperti permainan atau pengeditan video, RAM berperan penting dalam menyimpan data grafis. Semakin besar kapasitas RAM, semakin lancar dan detail grafis yang dapat ditampilkan. RAM. 1. Input storage. 2. Program storage. 3. Working storage. 4. Output storage. Yang pertama, program storage digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. 2. Program storage untuk menyimpan seluruh instruksi program yang akan diakses. 3. Working storage berguna untuk menyimpan data yang akan diolah dan menyimpan hasil pengolahan. 4. Output storage untuk menampung hasil akhir pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Kelebihan dan kekurangan pada RAM. Kelebihan pada RAM: 1. Mempercepat kinerja. 2. Menjalankan banyak program. 3. Menangani file besar. Kekurangan pada RAM: 1. Penyimpanan sementara. 2. Kapasitas terbatas. 3. Mempengaruhi harga perangkat. Oke, sekarang kita masuk pada cara kerja RAM. Mari kita simak video berikutnya untuk melihat bagaimana cara kerja RAM. Kita bagi memori menjadi dua kategori. Jenis memori pertama adalah memori yang dapat menyimpan data ketika tidak ada aliran listrik mengalir melaluinya. Ini termasuk beberapa jenis flash disk. Anda dapat membawanya kemana-mana, menyambungkannya ke komputer manapun dan masih tersimpan semua datanya. Jenis memori kedua adalah memori yang kehilangan semua datanya ketika tidak ada sumber daya yang terhubung. Bisa juga disebut dengan memori volatile, dan RAM ini merupakan salah satu jenis memori yang bersifat volatile. Apabila tidak ada aliran listrik, maka RAM tersebut kosong. Jadi saat pertama kali menyalakan komputer, RAM benar-benar kosong, tapi hard disk berisi semua program dan permainan yang menunggu untuk dijalankan. Prosesor hanya dapat menjalankan program jika programnya ada pada RAM. Jika komputer sedang booting dan RAM-nya kosong, bagaimana prosesor bisa berjalan? Oke, saya sedikit jelaskan. Prosesor dapat menjalankan sedikit perangkat lunak yang tidak harus ada RAM. Tepat ketika komputer booting, BIOS mencari sistem operasi di dalam hard disk dan mengeluarkan OS dan memasukkannya ke dalam RAM. Sekarang, sistem operasi dimuat dan Anda dapat menjalankan program apapun, tetapi pertama-tama Anda harus memasukkan memori flash dan membawa program tersebut ke RAM. Jadi mari kita muat Google Chrome di memori.
Saya bisa membuat Counter-Strike di memori dan sekarang saya ingin membuat Photoshop tetapi tidak ada ruang, jadi kita harus memberi ruang dengan menghapus Counter-Strike lalu kita dapat membuat Photoshop. Jadi inilah mengapa memiliki RAM yang lebih besar lebih baik. Anda dapat memuat lebih banyak perangkat lunak yang dapat dilakukan oleh prosesor secara bersamaan dan Anda tidak perlu kembali ke hard drive atau flash memori yang lambat untuk menjalankan program Anda. Proses di mana Anda memindahkan program masuk dan keluar dari memori dan memperlambat hard drive, proses itu dikenal sebagai paging dan itu sangat lambat. Jadi ketika Anda menekan Ctrl Alt Delete atau Android Task Killer, yang sebenarnya Anda dapat lakukan tidak hanyalah mengeluarkan program yang tidak diperlukan dari memori dan memberi ruang untuk program baru. Oke, sekarang kita masuk pada jenis-jenis RAM. Jenis yang pertama ada Fastback Mode RAM. FPM atau Fastback Mode RAM merupakan sebuah memori dengan konsep dinamis. Kemampuannya dalam mengakses sebuah halaman secara cepat dapat memberikan kepastian kinerja pada prosesor komputer berjalan maksimal. FPM RAM punya cara kerja mengakses sebuah barisan memori tanpa harus membuat perulangan kembali pada barisan tersebut, sehingga aktivitas prosesor komputer menjadi lebih efektif. Yang kedua, Dynamic RAM atau lebih dikenal dengan DRAM. Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processing Unit CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Yang ketiga, Edo RAM. Edo atau Extended Data Output RAM merupakan jenis chip yang mampu mengoptimalkan waktu membaca memori pada prosesor komputer seperti Intel Pentium. Kecepatan membacanya bisa mencapai 66 MHz. Selanjutnya, RDRAM atau Rambus DRAM adalah RAM yang dikembangkan oleh Rambus INC. Pengembangan ini menjadi polemik karena Intel berusaha memperkenalkan PC133 HMHZ. RDRAM ini memiliki jalur data yang sempit, yaitu 8 bit, tetapi kinerja tidak dapat diungguli oleh DRAM jenis lain yang jalur datanya lebih lebar dari RDRAM, yaitu 16 bit atau bahkan 32 bit. Hal ini karena RDRAM ini memiliki memori kontroler yang dipercanggih. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM merupakan RAM lanjutan dari DRAM, namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Kecepatan RAM ini bisa mencapai 100 hingga 133 MHz. SRAM, Static Random Access Memory, adalah sejenis memori semikonduktor. Kata statik menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan, tidak seperti RAM dinamik atau DRAM yang membutuhkan untuk disegarkan secara periodik. Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. Flash RAM. Flash RAM merupakan jenis RAM yang berperan sebagai media penyimpanan non-volatil. Maksudnya adalah memori yang datanya dapat secara cepat melakukan aktivitas menulis dan menghapus. Hasil dari kondisi ini tidak membuat datanya hilang walaupun tidak memiliki daya. Informasi baris akan tersimpan secara rapi. SDRAM. SDRAM merupakan modifikasi dan jenis sebelumnya. SDR atau Single Data Rate menunjukkan bila memori ini mampu memproses instruksi dengan dua aktivitas seperti melakukan pembacaan dan penulisan per siklus coding. RAM tipe ini juga sangat ampuh dalam melakukan berbagai hal. DDR/SDRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan macam RAM yang memiliki kecepatan yang amat tinggi dibandingkan RAM lain, yaitu 2 kali lipat atau lebih dari SDRAM.
dan SDRAM konvensional. Banyak perangkat sudah memakai DDR SDRAM untuk kebaikan proses kinerja perangkat tersebut karena mampu melakukan 2 instruksi dalam waktu yang bersama dan memakai lebih sedikit daya listrik sehingga lebih efisien. Ditambah lagi kapasitas memorinya mencapai 4 GB per chipnya. SODIMM berasal dari singkatan Small Outlet Dual Inline Memory Module yang memiliki fungsi dan kinerja yang sama dengan RAM, di mana pada RAM jenis SODIMM memiliki 4 bentuk slot, yakni RAM DDR1, RAM DDR2, dan DDR3, DDR4. Hanya saja RAM jenis ini hanya digunakan untuk model laptop atau notebook, hingga printer dan perangkat keras jaringan seperti router. VGRAM, Video Graphic Random Access Memory. RAM ini digunakan untuk kartu grafis perangkat masa kini untuk kebutuhan memapar grafis, pixel, dan video yang tajam serta jernih. Rata-rata adaptor video dan permainan video menggunakan VGRAM untuk menghasilkan gambar yang spektakuler. Kualitasnya macam-macam dan harganya juga menyesuaikan. GDDR SDRAM, Dynamic RAM, merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processing Unit secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Nah, gimana? Udah paham belum nih? Jadi, penjelasan tadi kami ambil dari website yang ada di sini. Dan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi yaitu RAM adalah tipe memori untuk menyimpan data dan ada beberapa jenis RAM yang dapat digunakan. Semakin besar kapasitas RAM yang kita gunakan, semakin banyak data yang disimpan dan diakses oleh komputer dalam waktu yang singkat. Dan dengan RAM yang cukup besar, laptop dapat menjalankan aplikasi dengan lancar, melakukan multitasking dengan baik, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik secara keseluruhan. Nah, itu saja penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon didiskusikan di kolom komentar. And See you next video. Bye.